Di jantung hutan Bojonegoro, di antara semak yang tumbuh liar dan tanah yang bernafas panas dari perut bumi, sebuah nyala api terus menari tanpa lelah. Tidak pernah padam, tidak pernah tunduk pada hujan, badai, atau waktu. Mereka menyebutnya kayangan api. Sebuah nama yang seolah berasal dari langit, tapi nyalanya lahir dari kedalaman bumi. Bagi penduduk setempat, api ini bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah napas leluhur, warisan suci dari masa ketika logam, tanah, dan jiwa manusia berpadu membentuk sejarah. Pertanyaannya, siapakah yang menyalakannya pertama kali? Dan mengapa ia tidak pernah padam selama ribuan tahun? Sebelum lanjut ke cerita, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita penuh sejarah lainnya. Oke, lanjut ke cerita. Legenda tua menyebut, di masa silam, seorang empu sakti bernama Empu Kriyo Kusumo hidup di tanah ini. Ia dikenal sebagai penempa senjata para raja. Dari tangannya lahir keris yang dipercaya membawa kekuatan alam, besi yang berdenyut dengan energi kehidupan. Suatu hari, dalam prosesi sakral, Empu Kriyo memohon restu bumi dan langit untuk menciptakan pusaka bagi rajanya. Namun saat besi ditempa, nyala api dari bumi menyembur, membakar tungkunya, membelah tanah, dan terus menyala hingga kini. Warga percaya, disitulah api surga turun ke bumi. Tapi sejarah bukan hanya tentang kepercayaan, ia juga tentang jejak yang bisa ditelusuri. Dan jejak itu menuntun kita pada masa kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur. Bojonegoro, yang kini tampak sebagai daerah perbukitan tenang di tepi Bengawan Solo, pada masa silam merupakan bagian penting dari jalur logistik kerajaan-kerajaan besar seperti Kediri dan Majapahit. Letaknya strategis, dikelilingi hutan jati dan kaya sumber daya alam. Di balik hamparan tanahnya yang merah kecoklatan, tersimpan kandungan gas alam dan minyak bumi, salah satu kunci dari misteri api abadi ini. Ilmuwan modern menjelaskan, api kayangan api menyala karena gas metana yang keluar dari celah bumi dan terbakar secara alami. Tapi mengapa masyarakat kuno sudah memilih tempat ini sebagai pusat penempaan pusaka suci? Apakah mereka memahami rahasia energi bumi sebelum sains memahaminya? Dalam catatan negara Kertagama yang ditulis MPU Prapanca pada abad ke-14, disebutkan wilayah bernama Wojokawungan dan Jagaraga, daerah yang diduga berada di sekitar Bojonegoro sekarang. Kawasan ini merupakan bagian dari jalur barat Majapahit yang menghubungkan pusat kerajaan dengan daerah penghasil logam dan besi. Bukti arkeologis dari beberapa temuan di sekitar Bojonegoro, serpihan logam, sisa tungku, dan bekas tembikar, menunjukkan bahwa daerah ini memang pernah menjadi pusat kegiatan metalurgi tradisional. Para empu yang bekerja di sini bukan hanya pandai besi, tetapi juga rohaniawan. Mereka yang mengerti bahwa logam tidak bisa ditempa hanya dengan tangan, tapi juga dengan doa. Dalam kepercayaan Jawa kuno, empu bukan sekadar pengrajin, melainkan penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan kekuatan alam. Saat mereka menempah besi, mereka percaya api adalah unsur sakral yang menghubungkan manusia dengan roh bumi. Kayangan api, dalam konteks ini, bukan hanya sumber panas, tapi gerbang spiritual tempat ilmu dan keyakinan berpadu. Bahkan dalam naskah kuno seperti Serat Centhini, disebut bahwa penempaan pusaka selalu diawali dengan pemujaan terhadap unsur api, air, tanah, dan angin, 4 elemen utama jagat raya. Penelitian modern yang dilakukan oleh ahli geologi Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa wilayah Bojonegoro memiliki struktur geologi sedimen gas alam dangkal yang memungkinkan keluarnya gas metana tanpa tekanan tinggi. Gas inilah yang menyebabkan api bisa terus menyala selama berabad-abad. Tapi yang mengejutkan adalah, lokasi keluarnya gas ini berada tepat di titik yang sejak dulu digunakan masyarakat untuk ritual penempaan dan sesaji. Artinya, sebelum ada sains, masyarakat sudah mengenali area ini sebagai titik energi bumi.
Sebuah pengetahuan empiris yang diwariskan tanpa teori tertulis, tapi dengan tradisi dan keyakinan yang kuat. Dari sudut pandang sejarah, nama Kayangan sendiri menarik. Dalam bahasa Jawa kuno, Kayangan berarti tempat para dewa, atau tempat yang tinggi secara spiritual. Maka, menyebut api abadi ini sebagai kayangan api bukanlah kebetulan. Ia adalah tempat di mana bumi menyentuh langit, di mana energi alam dipahami sebagai titisan kekuatan ilahi. Dalam tradisi Majapahit, ada kepercayaan bahwa setiap raja memiliki pusaka yang ditempa dengan restu unsur alam. Dan untuk itu, mereka membutuhkan empu yang mampu mengendalikan api tanpa membakarnya. Karena api yang sejati, kata para empu, bukan untuk membakar, tapi untuk menyucikan. Ritual di sekitar kayangan api masih berlangsung hingga hari ini. Setiap tahun, masyarakat Bojonegoro mengadakan upacara tumpeng kayangan api, mempersembahkan sesaji dari hasil bumi sebagai bentuk syukur dan penghormatan terhadap leluhur. Tidak ada catatan tertulis yang pasti kapan tradisi ini dimulai, namun konsistensinya selama ratusan tahun menunjukkan bahwa ini bukan sekadar kebiasaan, tapi warisan spiritual yang hidup. Para tetua desa percaya, jika api ini padam, maka keseimbangan alam akan terganggu. Sebuah keyakinan yang terdengar mistik, tapi sesungguhnya menyimpan pesan ekologis yang mendalam. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Namun, di balik kisah spiritual itu, muncul teka-teki yang menggoda para sejarawan. Dalam beberapa catatan lokal abad ke-16, disebut adanya kerajaan kecil di tepi Bengawan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Aryasura. Kerajaan ini, menurut beberapa sumber lisan, terkenal dengan empu-empu sakti yang membuat senjata untuk kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Tapi kemudian kerajaan ini hilang, lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Apakah kayangan api menyimpan sisa-sisa peradaban itu? Ataukah api ini adalah simbol abadi dari kekuasaan yang pernah berdiri di sini? Para arkeolog mencoba menjawab. Di beberapa situs sekitar kayangan api, ditemukan fragmen logam dan keramik berglasir yang berasal dari periode Majapahit akhir hingga awal Islam Jawa. Hal ini mengindikasikan adanya kesinambungan budaya di wilayah ini, bahkan setelah Majapahit runtuh. Kayangan api mungkin menjadi tempat sakral lintas zaman, dari kerajaan Hindu-Buddha hingga masa Islam Jawa. Seolah api ini menjadi saksi bisu perubahan zaman, dari kerajaan ke kesultanan, dari empu ke ulama, tapi nyalanya tetap sama, terang, panas, dan abadi. Menariknya, dalam beberapa wawancara dengan ahli antropologi, muncul teori yang lebih dalam, bahwa empu zaman dulu sesungguhnya adalah ilmuwan pertama Nusantara. Mereka mempelajari suhu, tekanan, jenis logam, dan energi alam, bukan dengan laboratorium, tapi dengan intuisi dan spiritualitas. Kayangan api adalah laboratorium mereka, sebuah tempat di mana sains dan kepercayaan tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Maka tidak heran bila para empu disebut penempat takdir para raja, karena dari tangannya lahir pusaka, dan dari pusaka lahir legitimasi kekuasaan. Kini, kayangan api menjadi destinasi wisata, tempat orang datang untuk melihat api yang tidak pernah padam. Tapi sedikit yang tahu bahwa di balik nyalanya, tersimpan kisah pertemuan antara peradaban dan alam. Sebuah warisan dari zaman ketika manusia memahami bumi bukan sebagai benda mati, melainkan makhluk hidup yang harus dihormati. Dari sinilah muncul pandangan bahwa manusia tidak hanya hidup di atas tanah, tapi bersama tanah. Namun di akhir penelitian ini, muncul satu kenyataan mengejutkan. Dalam pemetaan geologi modern, ternyata sumber gas kayangan api terhubung dengan jalur patahan yang juga melewati situs-situs kuno di Jawa Timur. Artinya, titik-titik yang dulu dianggap suci oleh masyarakat kuno ternyata memang berada di atas jalur energi bumi yang aktif. Mereka tidak memilih lokasi sembarangan. Mereka tahu di mana bumi bernafas,
dan disitulah mereka beribadah. Selama api itu menyala, sejarah tidak pernah padam. Dan di Bojonegoro, di antara hutan dan tanah merahnya, bara masa lalu masih bernyala, menunggu mereka yang berani menatapnya bukan sebagai legenda, tapi sebagai warisan sang empu. Jadi, benarkah kayangan api hanyalah mitos? Tidak. Ia adalah bukti hidup bahwa manusia Nusantara pernah memahami bumi lebih dalam dari yang kita duga. Empu bukan sekadar penempa logam, tapi penafsir bumi. Kayangan api bukan sekadar nyala api, tapi pesan dari masa lalu, bahwa ilmu, keyakinan, dan alam semesta adalah satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami semangat membuat konten cerita sejarah Nusantara lainnya.